Baik, hari ini kita akan membahas tentang tip untuk penyebaran informasi. Tentang penyebaran informasi sebenarnya sudah Anda dapatkan di dasar-dasarnya di materi kuliah ilmu penyuluhan. Di situ pengertiannya dengan difusi inovasi ya. Yang disebarkan ada inovasi, kalau yang di sini nanti informasi secara umum termasuk di dalamnya inovasi. Tapi dalam konsep komunikasi pembangunan itu informasinya biasanya berupa inovasi. Nah, inovasi itu sendiri apa? Nanti kita lihat. Jadi harapannya setelah Anda mengikuti materi hari ini, Anda bisa menjelaskan konsep penyebaran informasi untuk masyarakat dan pilihan tip untuk penyebaran informasi. Oke, kita mulai dari yang bab pertama, konsep penyebaran informasi untuk masyarakat. Nah, istilah lain untuk penyebaran informasi adalah difusi informasi. Jadi pengertian difusi itu menggunakan konsep dari fisika ya, bagaimana zat-zat itu menyebar atau sel-sel itu menyebar, materi itu menyebar. Nah, dalam konteks ini sama saja, jadi bagaimana yang menyebar itu adalah informasi, menyebarnya kemana ya, ke masyarakat, ke sistem sosial, ke komunitas. Nah, nanti akan kita lihat seperti itu pembahasannya lebih lanjut. Nah, tentang informasi sendiri mungkin juga sudah Anda banyak paham karena pernah mengikuti mata kuliah dasar-dasar komunikasi pembangunan, yaitu secara umum informasi diartikan sebagai pesan atau message ya dalam bahasa Inggris yang disampaikan dari sumber kepada penerima pesan. Nah, pengertian sumber ini dalam konteks komunikasi banyak arah itu tidak harus dari atas, tapi bisa juga dari bawah. Jadi pengertian sumber itu yang memulai komunikasi. Nah, dalam konteks pembangunan itu sumbernya itu ya adalah dari atas desa begitu ya. Kalau dalam sosiologi itu atau di luar masyarakat. Bagaimana itu menyebar, tetapi itu bisa juga berarti bagaimana di antara anggota masyarakat itu menyebar, terdifusi. Nah, kembali saya sampaikan dalam konteks pembangunan ini, informasi dapat berupa inovasi. Jadi message-nya itu berupa inovasi. Nah, inovasi itu jangan diartikan hanya teknologi ya, tetapi juga sesuatu hal. Jadi bisa berupa ide, gagasan yang dianggap baru. Bisa gagasan, bisa aturan, bisa nilai hidup, dan lain-lain. Contohnya kalau di ideologi itu ideologi demokrasi. Nah, demokrasi itu untuk di negara kita pada saat itu dianggap sebagai sesuatu hal yang baru karena kita baru mengenalnya, karena pada saat itu sistem yang berkembang di Nusantara itu adalah bukan demokrasi kan, kerajaan, sistem kerajaan seperti itu. Jadi itu termasuk juga dikatakan sebagai inovasi. Nah, kalau sekarang inovasi apa ya, protokol kesehatan itu. Protokol kesehatan di era pandemi itu adalah sesuatu yang sifatnya inovasi karena dianggap baru gitu. Meskipun untuk di dunia kesehatan sendiri itu hal yang umum, tetapi untuk masyarakat kita terkait dengan pemahamannya mereka itu dianggap baru, sehingga itu juga berupa informasi juga. Nah, kaitannya dengan hal ini maka banyak teori yang banyak dirujuk adalah teori difusi inovasi dari Rogers 2003. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya sudah Anda pelajari di mata kuliah ilmu, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang kembali saja gitu. Nah, selain teori difusi inovasi dalam kaitannya penyebaran informasi di tingkat komunitas pedesaan khususnya ya, melalui media konvensional atau media elektronik yang berbasis internet, itu bisa ditelaah dengan teori komunikasi 2 tahap dan jejaring sosial. Nanti akan kita lihat seperti apa.
Kita mulai dari teori difusi inovasi dulu saja. Nah, difusi inovasi itu apa? Adalah proses penyebaran inovasi dalam suatu sistem sosial. Pengertian lain sistem sosial itu adalah masyarakat, di mana inovasi itu dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam periode tertentu. Nah, dari pengertian difusi ini nampak ada kata-kata kunci di situ. Jadi bagaimana penyebaran inovasi kepada sistem sosial, kata kunci yang kedua, kemudian melalui saluran tertentu gitu, dan pada periode tertentu. Jadi ada masanya berhenti, ada masanya memulai, ada masanya proses. Jadi di situ ada unsur waktu. Nah, dikaitkan dengan definisi di atas, maka ada 5 unsur di situ. Inovasinya itu sendiri, yang bisa dilihat dari ciri-cirinya, Anda ingat kembali ya mata kuliah ilmiah, ada inovasi itu memiliki sifat atau ciri keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kesesuaian, kemungkinan untuk dicoba, ini mohon maaf salah ketik, kesesuaian 2 kali ya, proses 1 kali, jadi kemungkinan untuk dicoba dan kemungkinan untuk diamati. Unsur yang kedua adalah adanya saluran, karena memang difusi itu tadi dikatakan sebagai mengkomunikasikan melalui saluran tertentu, sehingga di situ ada konsep saluran. Saluran ini sifatnya bisa interpersonal, bisa melalui media massa. Nanti akan kita lihat satu persatu. Kemudian di situ ada unsur waktu. Jadi ini bagaimana suatu inovasi itu diterima di dalam sistem sosial. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat. Dalam kondisi darurat biasanya adopsinya itu cepat karena harus dipaksa. Nanti akan kita lihat salah satu contohnya adalah bagaimana pemerintah memaksa untuk menerapkan aturan-aturan dalam masa COVID ini. Tapi ada yang lambat begitu. Nah, kemudian tentu saja di situ ada sistem sosial yang sifatnya tradisional maupun modern. Baiklah, kita mulai dari satu persatu, kita mulai dari ini sebelumnya ya. Jadi unsur-unsur tadi itu mempengaruhi bagaimana kecepatan penyebaran informasi. Artinya bahwa informasi itu terdifusi cepat lambatnya atau cepat tidaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur tadi, di samping tambahan adanya promosi agen perubahan. Jadi semakin intens, semakin kuat kampanye yang diterapkan atau dilakukan, maka penyebaran informasinya juga semakin kuat. Kita lihat satu persatu. Dari karakteristik inovasi. Jadi dari 5 ciri inovasi tadi, maka pada umumnya kita bisa simpulkan semakin inovasi yang semakin sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan nilai-nilai budaya masyarakat, maka akan semakin cepat penyebaran dan penerimaan atau adopsi informasi oleh masyarakat. Ya nampak di saat ini ya, bagaimana masyarakat itu semuanya menjadi tahu tentang protokol kesehatan kaitannya dengan COVID-19 begitu. Karena memang masalah yang dihadapi sekarang itu. Tapi kalau misalnya memperkenalkan teknologi IPB padi, IPB 3S ke petani itu tidak secepat protokol kesehatan, karena petani sudah memiliki padi-padi dengan jenis-jenis tertentu, benih-benih dengan tertentu, dan ini sesuatu yang sangat baru sehingga mereka tidak akan cepat, masih ada keraguan dan seterusnya. Jadi itu contoh-contohnya. Saya pikir Anda sudah paham lah ya, di ilmu juga ada. Terus kemudian
di dalam proses mengadopsi atau menerima informasi itu sangat dipengaruhi bagaimana tipe keputusan inovasinya. Secara umum keputusan itu dibagi menjadi tiga jenis yang sifatnya opsional, artinya ditentukan oleh masing-masing individu gitu. Jadi satu individu bisa berbeda dengan individu yang lain. Sebentar mengganggu gak ya suara itu? Oke, yang kedua adalah keputusan opsion kolektif, yaitu keputusan yang diambil secara bersama. Artinya diwakilkan, apakah oleh kelompok ataupun tidak diwakilkan, tetapi dari hasil musyawarah. Itu sifatnya kolektif, menerima tidaknya sesuatu hal atau inovasi atau informasi ini. Kemudian ada keputusan yang ditentukan oleh otoritas, yaitu oleh seorang pemimpin atau oleh individu yang punya pengaruh atau kekuasaan. Nah, contohnya apa? Keputusan yaitu tadi kembali ke protokol kesehatan COVID-19 tadi, itu otoritas yang menentukan gitu, termasuk menentukan boleh tidaknya mudik, kemudian menentukan batasan-batasan untuk tidak boleh berkunjung dan seterusnya, dan itu sifatnya otoritas. Nah, pilihan ini atau tipe atau jenis keputusan ini mempengaruhi kecepatan difusi inovasi atau informasi. Jadi semakin cepat keputusan ditentukan oleh otoritas, maka informasi akan menjadi lebih cepat penyebarannya jika ditentukan oleh pihak otoritas. Selanjutnya oleh kolektif, lalu opsional. Jadi kalau keputusan ditentukan oleh masing-masing dari individu itu lama menyebarnya. Tapi kalau dipaksa oleh otoritas, maka informasi tersebut penyebarannya lebih cepat. Kemudian berikutnya saluran komunikasi. Saluran komunikasi juga demikian. Kalau dilihat dari saluran komunikasi interpersonal ataupun media massa, maka tentu saja penyebaran informasi melalui media massa itu akan lebih cepat tersebar dibandingkan interpersonal. Atau interpersonal itu bertemu satu demi satu begitu. Nah, dalam konteks informasi, yaitu tujuannya untuk merubah pengetahuan atau kognitif, itu paling efektif memang menggunakan media massa, begitu. Seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau di dalam proses adopsi akan jauh lebih efektif jika tidak hanya mengandalkan media massa, tapi juga kelompok dan interpersonal. Tapi kalau kita kaitkan dengan interpersonal versus media massa, maka media massa akan lebih cepat menyebarkan informasi. Kemudian dalam konteks homofili dan heterofili di sini, penyebaran informasi pada komunitas yang ciri-ciri anggotanya relatif sama atau homogen, atau istilah lain itu homofili, maka akan lebih cepat menyebarnya dibandingkan pada suatu komunitas yang anggota-anggotanya itu beragam karakteristik atau ciri-cirinya. Maka tidak heran begitu ya pada masyarakat tradisional atau masyarakat pedesaan yang cenderung homofili, informasi itu cepat menyebar begitu. Karena di situ ada unsur misalnya trust dan seterusnya. Tetapi pada masyarakat yang beragam gitu relatif lebih lambat. Sehingga tidak heran di Indonesia yang terkenal dengan keragamannya gitu, masyarakat yang sangat beragam, informasi tentang COVID-19 ini bisa saja lambat, terutama pada masyarakat yang tinggal di Indonesia Timur atau di daerah yang terpencil atau di daerah pedesaan-pedesaan begitu. Ya karena sifatnya yang seperti itu ya, beragam.
Tapi kalau di Jepang ya sekali informasi akan cepat itu, karena Jepang terkenal dengan homofili dan penggunaan media massanya juga lebih ketat di sana, terutama sekarang internet. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat yang karakteristik berbeda, itu dalam hal apa saja, semua hal ya, bisa dari tingkat pendidikannya, status sosialnya, agamanya, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian berikutnya kita bicara tentang sistem sosial, jadi secara umum dilihat bahwa sistem sosial ada yang sifatnya tradisional dan ada yang modern. Nah, ini juga akan mempengaruhi kecepatan penyebaran informasinya gitu. Pada masyarakat tradisional yang ciri-cirinya seperti nampak di sini, dia cenderung orientasi perubahannya itu rendah, artinya proses perubahannya itu lambat ya. Kemudian penggunaan teknologinya sederhana, kemudian juga rata-rata tingkat pendidikannya rendah, serta empati itu maksudnya adalah menerima sesuatu hal yang berbeda, menerima sesuatu hal yang menerima sesuatu perubahan, gitu ya, itu lambat, gitu, seperti itu. Kemudian pola komunikasinya lokalit. Nah itu tentu saja akan berbeda gitu dalam penyebaran informasi dengan yang modern, yang kebalikannya. Yang dicirikan sistem sosial modern itu orientasi perubahannya itu tinggi begitu. Ya Anda bayangkan saja perubahan di Jakarta dengan misalnya di Jakarta dengan di yang kota lebih kecil lah misalnya Solo begitu. Nah ini perubahannya relatif sangat jadi cepat sekali kalau di kota itu berubah begitu. Masyarakat juga penerimaan terhadap perubahan itu juga lebih cepat. Kemudian tentu saja ciri modern itu dilihat dari teknologinya yang berkembang, tingkat rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi dan empatinya juga tinggi gitu. Artinya menerima perbedaannya itu tinggi dan pola komunikasinya kosmopolit. Kosmopolit itu artinya dia berinteraksi atau berkomunikasi dengan pihak-pihak luar lokasinya begitu. Apakah dia yang pergi ke luar wilayahnya atau banyaknya orang dari luar yang masuk ke dalamnya dalam lokasi tersebut. Nah, ini akan mempengaruhi kecepatan dari penyebaran informasi. Nah, berikutnya dalam proses penyebaran informasi itu peran opinion leader atau OL itu sangatlah tinggi perannya. Nah, OL sendiri atau opinion leader itu siapa sih? Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan di dalam masyarakat. Nah, kalau di pedesaan itu umumnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh informal. Nah, mereka punya pengaruh yang tinggi. Nah, di pedesaan nanti kalau Anda KKN akan menemukan tokoh informal itu dicirikan dari tokoh agama misalnya. Kalau di wilayah Jawa Barat peran dari tokoh agama itu masih sangat kuat. Kalau di daerah-daerah Indonesia Timur yang mayoritas Kristen itu para pendeta misalnya seperti itu, tokoh-tokoh masyarakat termasuk itu tokoh adat gitu ya. Kalau di daerah-daerah desa adat seperti di masyarakat Baduy itu yang menjadi tokoh masyarakat itu adalah tokoh adat dan seterusnya. Nah ini punya pengaruh besar dalam menyebarkan informasi. Nah umumnya opinion leader ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik itu dia lebih terekspos oleh media massa, kemudian bersifat kosmopolit, ya dia lebih banyak berinteraksi dengan agen perubahan, terus kemudian dia lebih banyak keluar dari desanya, kemudian juga memiliki hubungan sosial yang lebih luas. Umumnya adalah status sosial ekonominya lebih tinggi dan lebih inovatif. Lebih inovatif itu artinya lebih mudah menerima hal-hal yang baru. Begitu. Nah, nanti kalaupun Anda KKN di desa begitu, akan menemukan opinion leader ini gitu.
Kalau nampak dari apa, biasanya rumahnya jauh lebih bagus, kemudian kemampuan berkomunikasi dengan orang luar juga lebih tinggi, kemudian mereka umumnya adalah yaitu tadi memiliki status sosial yang lebih tinggi, begitu. Nah itu dari pemilikan itu maka dia umumnya memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Nah ini perannya cukup besar di dalam menyebarkan informasi. Nah, seperti yang tertulis di sini, peran opinion leader dalam penyebaran informasi itu bisa negatif atau menghambat ataupun positif atau mempercepat. Jadi sangat penting di dalam proses menyebarkan informasi pembangunan begitu melibatkan mereka, karena kalau tidak mendapatkan dukungan dari mereka maka justru akan menghambat nanti. Tapi kalau mendapatkan dukungan dari mereka, maka akan mempercepat inovasi yang kita perkenalkan kepada masyarakat. Dan teori dari Rogers menyatakan bahwa terbukti opinion leader ini mempercepat proses adopsi, yaitu terutama pada kelompok adopter yang lambat. Dengan peran dari OL ini akan mempercepat, dan kalau dilihat dari tahapan adopsi dia pada tahap evaluasi mempercepatnya ini. Kemudian kalau kita lihat dari teori komunikasi dua tahap seperti yang nampak di gambar sebelah kanan ini, teorinya Katz dan Lazarsfeld. Nah, ini informasi yang disampaikan melalui media massa ini agar bisa terserap oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, adalah dengan melalui tahap atau melalui opinion leader ini yang merah ini. Karena kenapa harus melalui seperti ini? Ingat bahwa pada masyarakat itu tidak serta-merta bisa mengakses media massa karena bisa jadi bahasa yang tidak mudah dipahami, gitu ya. Kemudian bisa jadi juga dia lebih percaya kepada opinion leader karena opinion leader ini yang punya pengaruh terhadap mereka. Jadi ini dua tahap. Pertama dari mass media tidak langsung ke masyarakat tetapi ke opinion leader, baru dari opinion leader ke masyarakat di sini. Jadi seperti ini banyak dimanfaatkan terutama dalam komunikasi pembangunan di masyarakat pedesaan. Salah satu contohnya nanti akan kita lihat seperti yang ada di India. Nah, bagaimana opinion leader dalam penyebaran informasi di era sekarang ini yang berbasis digital, berbasis internet? Nah, rupanya tidak hanya atau tidak lagi diperankan oleh tokoh-tokoh informal seperti halnya di pedesaan, yaitu tokoh adat, tetapi malah justru diperankan oleh influencer di media digital. Apakah dia YouTuber, blogger, dan lain-lain, ini punya pengaruh besar sehingga tidak aneh bagaimana orang-orang untuk mendapatkan pengikut, pengaruh, maka dia harus menjadi seorang YouTuber, blogger gitu. Ataupun dilakukan oleh orang lain ya, tidak harus tokoh tersebut, tetapi di-spreadkan atau diedarkan oleh YouTuber yang lain gitu, atau orang lain ya yang sebagai YouTuber. Nah, ukuran pengaruhnya itu diukur dari jumlah pengikut atau followers, kemudian jumlah subscriber dan seterusnya. Ini konsep-konsep yang mungkin tidak asing oleh Anda ya. Kemudian pemilikan platform dari influencer tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga ya diperjualbelikanlah di dalam penyebaran informasi karena pada dasarnya informasi itu adalah suatu komoditas. Nah, ada istilah siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia termasuk dalam hal ini sehingga tidak lagi komoditas itu barang
perdagangan secara fisik, tetapi juga informasi. Jadi bagaimana Anda tahu YouTuber itu bisa penghasilannya sebulan gitu ya, bisa di atas 10 miliar gitu. Nah itu karena yaitu ada nilai ekonomi, karena kalau dia sudah terkenal dan banyak iklan yang masuk di dalamnya. Jadi seperti itu. Kemudian kaitannya dengan jejaring sosial atau social network dalam penyebaran informasi. Sebelum dikenal internet, jejaring sosial itu berperan di dalam menyebarkan informasi. Selanjutnya, setelah ada internet, maka penyebaran inovasi ataupun informasinya jauh lebih baik lagi. Jadi kalau sebelumnya, sebelum internet atau yang jaringan konvensional, jaringan sosial konvensional itu kan dari orang per orang gitu, penyebaran inovasi ataupun informasinya itu. Tetapi dan dia akan percaya saja dengan si sumber tadi yang menyebarkan itu, misal tokoh masyarakat. Nah, tapi dengan internet maka banyak pilihan bagi seseorang di dalam jaringan sosial tersebut untuk menilai gitu cocok tidaknya gitu, kelebihan atau kelemahan dari inovasi yang akan diterapkan atau benar tidaknya informasi yang disebarkan, sehingga orang bisa memahami hoax apa tidak. Nah, Anda ingat bahwa pada awal-awal dulu kita mengenal media sosial begitu, semua informasi yang disebarkan oleh medsos itu pasti benar, itu sehingga kita juga melakukan share aja, mempercayai bahkan menge-share lagi, karena memang terjadi perubahan karena pada awalnya jaringan sosial konvensional seperti itu, kemudian dengan platform yang berbeda ternyata harus lebih banyak menilai, mengevaluasi, maka kemudian sekarang tumbuhlah kesadaran ada istilah hoax seperti itu. Nah itu kelebihan dengan menggunakan internet. Kemudian kaitannya dengan model sosial dari Ryan dan Gross, bahwa jejaring sosial itu sebagai dasar untuk kategorisasi adopter pada sistem sosial. Jadi artinya ada adopter yang lambat, ada yang adopter yang cepat. Kalau Anda ingat di Ilnil kan ada yang inovator, early majority gitu, sampai kepada yang lagat, yang paling lambat menerima inovasi. Nah, jaringan sosial yang nampak di situ adalah mereka yang cepat menerima informasi, adalah mereka yang memiliki jaringan luas, jaringan tidak hanya lokal tetapi sampai kosmopolit di luar desanya. Nah, sedangkan Valente ini ya meneruskan model sosial Ryan dan Gross, cuman dia menyatakan bahwa jejaring sosial sebagai dasar kategorisasi adopter pada tingkat jaringan pribadi seseorang. Jadi adanya itu tadi kaitannya dengan pilihan-pilihan individu untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya, dan dia terikat di dalam social network. Jadi ada pengambilan keputusan pribadi. Kemudian Ware tahun 2008 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa memang betul ternyata penyebaran inovasi di pedesaan itu lebih cepat melalui jaringan interpersonal dibandingkan dengan jaringan media massa. Tetapi perlu penelitian lebih lanjut untuk saat ini, apakah masih betul bahwa penyebaran informasi di pedesaan itu mayoritas interpersonal, jangan-jangan sudah berbasis digital. Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut lah. Oke, berikutnya kita membahas tentang tip untuk penyebaran informasi. Nah, ini kasus-kasus. Yang pertama adalah kelompok informasi masyarakat. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa dulu zamannya Pak Harto, zaman Orde Baru, rantai informasi pemerintah kepada masyarakat itu dilakukan oleh Jupen atau juru penerang di bawah Dinas Penerangan atau kalau sekarang dulu istilahnya Departemen Penerangan, sekarang udah bubar ya zamannya Gus Dur.
seperti itu. Jadi dia tugasnya menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Kemudian juga ada kelompok capir, kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Yang anggotanya terdiri dari petani dan nelayan. Bagaimana kelompok ini berinteraksi dengan pemerintah, kemudian ada lomba kelompok capir dan seterusnya. Bagaimana mereka memahami informasi-informasi tersebut. Nah, permasalahannya sekarang tidak ada lagi gitu. Padahal pemerintah saat ini menyadari bahwa masyarakat di pedesaan itu masih membutuhkan tadi kalau kita lihat komunikasi 2 tahap tadi, membutuhkan pihak-pihak atau orang-orang gitu yang bisa menyampaikan informasi langsung kepada mereka gitu. Karena kalau mengandalkan kepada media massa atau mengandalkan langsung ke pemerintah gitu, kemampuan aksesnya itu rendah. Dan kenyataannya masyarakat pedesaan itu membutuhkan informasi tentang harga pasar, informasi tentang teknologi pertanian gitu ya, pupuk, termasuk pupuk, mendapatkan pupuk yang murah dan seterusnya. Nah, ini bagaimana ini untuk menghubungkan antara kebutuhan ini dengan lemahnya akses mereka gitu. Maka Kementerian Informasi dan Informatika membentuk KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Nah, tujuannya KIM ini adalah memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat, tetapi tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dia menyampaikan aspirasinya. Jadi kalau Anda lihat di gambar kanan ini bolak-balik nih. Sorry. Ini bolak-balik ini dari pemerintah ke KIM, tetapi juga aspirasi dari masyarakat atau KIM ke pemerintah seperti apa. Nah, kalau Anda tanyakan seberapa besar sih efektivitas KIM ini, gitu. Terus terang saya belum mendapatkan informasi itu. Nah, kalau Anda tertarik ya sudah, coba saja lakukan skripsi tentang KIM ini, gitu. Jangan-jangan masih kelompok-kelompok ya, artinya belum pernah dikaji sejauh mana efektivitasnya sebagai institusi yang memperlancar kontribusi dan distribusi atau penyebaran informasi dan aspirasi masyarakat. Nah, berbeda dengan Jupen dan kelompok capir, itu prinsip dari KIM ini adalah demokrasi dan good governance. Makanya ini bolak-balik ya, demokrasi tidak harus dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Kemudian, nah kaitannya dengan TIK, maka KIM menggunakan web dan medsos sebagai media komunikasinya. Selain tentu saja tetap menggunakan media tatap muka interpersonal seperti itu. Kemudian berikutnya contoh yang lain adalah Icupal di India. Nah, Icupal di India ini pada dasarnya adalah mengatasi permasalahan pada masyarakat desa di mana produk-produk pertaniannya ini mendapatkan harga yang rendah karena jalur atau jaringan pemasarannya terlalu panjang, sehingga pemerintah India membentuk Icupal ini gitu. Di samping juga ada kaitannya dengan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pertanian begitu juga rendah. Oleh karena itu dibentuklah itu Icupal. Jadi connecting farmers, corporate, dan customer. Jadi menghubungkan petani, perusahaan pengolah begitu ya, atau ke customer. Nah, kalau kaitannya dengan TIK ini, ya dia menggunakan prinsip komunikasi 2 tahap seperti yang tadi dijelaskan, yaitu dari sumber informasi yang berasal dari internet, kemudian dibahasakan begitu ya, disalurkan bisa diterima oleh petani melalui sancalak ini atau kios internet desa. Nah, ini karena menjadi sangat penting peran sancalak ini karena petani itu umumnya
tingkat pendidikannya itu rendah begitu, sehingga kemampuan untuk menyerap informasi dari internet itu rendah. Nah, tugas Sancalak ini adalah menyampaikan informasi yang siap pakai kepada petani dengan bahasa lokal begitu. Kalau misalnya dari bahasa Inggris berarti ke bahasa lokal, tetapi tidak hanya maksudnya bahasa Inggris ke bahasa Hindi misalnya, tapi lebih kepada bagaimana menerjemahkan konsep-konsep yang mungkin relatif abstrak diterima oleh petani gitu, diterjemahkan dengan bahasa petani. Nah, informasi apa saja yang disampaikan itu misalnya di sini harga pasar, kemudian resiko. Harga pasar itu sangat penting, jadi kalau memang harga lagi anjlok, dia jangan dijual dulu misalnya. Kemudian kalau resikonya ini bakalan musimnya ini hujan terus atau tidak ada hujan begitu, maka tundalah menanamnya atau segeralah menanamnya atau memulai masa tanam dan seterusnya. Kemudian teknis budidaya, yaitu inovasi-inovasi teknologi pertanian misalnya, masuk pembelian input produksi, kemana membeli pupuk, bibit yang murah, seperti itu. Kemudian juga informasi tentang pemasaran atau penjualan hasil pertanian yang intinya adalah mana dijual kemana sehingga harganya lebih tinggi. Misalnya itu peran dari Sancalaknya. Dan disadari bahwa informasi yang cepat dan tepat itu penting untuk pengambilan keputusan petani. Jadi artinya petani itu membutuhkan informasi yang cepat dan tepat gitu. Oleh karena itu peran dari Sancalak itu menjadi sangat penting. Nah, kalau dilihat dari gambar-gambarnya ini nampak ya, orang India bagaimana mereka ini dugaan saya ini yang jadi Sancalak ini. Dan di lokasinya di kios. Dan ini juga dilakukan di beberapa negara lain. Di kita pun juga ada demikian. Kemudian berikutnya contoh lain adalah penggunaan TIK untuk penyebaran informasi. Contohnya adalah bagaimana informasi disebarkan melalui cyber extension. Mungkin juga sebelumnya sudah kita bahas sedikit ya. Ini artinya extension itu kan penyuluhan melalui cyber, artinya berbasis internet, yaitu sebagai pertukaran informasi virtual antara berbagai pihak, penyuluh, peneliti, petani, akademisi, pelaku usaha, dan lain-lainnya. Sibersia Kementan bisa diakses di sini. Nah, ini fitur-fitur apa saja nanti bisa Anda lihat di sini. Ya, termasuk materi penyuluhannya itu apa, materi spesifik lokalita itu apa, bagaimana diseminasi. Nah, istilah lain dari penyebaran boleh juga diseminasi seperti ini. Nah, nanti Anda bisa cek sendiri. Nah, cyber extension IPB juga punya, waktu itu juga sudah saya sampaikan. Jadi melalui CyberX IPB, karya inovasi dan teknologi didiseminasikan atau disebarkan kepada masyarakat luas. Jadi kalau Anda mendengar istilah penyebaran, diseminasi, difusi itu sama sajalah. Intinya adalah bagaimana informasi itu menyebar kepada masyarakat luas. Nah, CyberX ini khas yang ada di IPB itu adalah memberikan jasa konsultasi pertanian dan sekaligus sharing informasi, dan kelebihannya adalah informasi itu teruji oleh siapa? Panel pakar. Jadi tidak sembarang orang gitu ya menyebarkan informasi kalau belum diuji oleh panel pakar, sehingga di sini prosesnya, sistemnya. Jadi ada artikel yang masuk bisa dari penyuluh, dari siapapun, petani, pelaku usaha, kemudian artikel tersebut masuk ke panel pakar melalui notifikasi, melalui email atau SMS, atau WA ya sekarang. Kemudian dari panel pakar ini memberikan persetujuan dan kemudian dikategorisasikan masuk ke bagian mana-mana gitu dari artikel tersebut sesuai dengan kontennya, kemudian baru dipublis. Nah, ini kelebihan dari CyberX IPB. Jadi satu teruji dan divalidasi oleh pakar. Nah, kalau Anda ingin tahu seperti apa, nanti buka saja ini ya, CyberX IPB AJID.
Mungkin itu saja informasi atau penjelasan dari materi hari ini. Silakan kalau memang ada pertanyaan.